Pemirsa, sejumlah jemaah calon haji dan umroh melaporkan pemilik travel di Gorontalo ke Polda atas dugaan penipuan dan persoalan legalitas perusahaan. Para jemaah yang diberangkatkan harusnya menjalankan ibadah haji namun tertunda alias gagal karena menggunakan visa kerja. Sejumlah jemaah haji, sebuah travel haji dan umroh milik oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo melapor ke SPKT Polda Gorontalo atas dugaan kasus penipuan dan persoalan legalitas perusahaan. Para jemaah haji ini sebelumnya terlantar di Bandara Jeddah karena para korban menggunakan visa kerja. Sejumlah orang dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi melaporkan oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diketahui merupakan direktur. Ada sekitar 65 orang yang mengalami kerugian. Para jemaah telah membayar pendaftaran biaya haji bervariatif, mulai 150 juta hingga 800 juta rupiah. Harusnya menjalankan ibadah haji malah tertunda alias gagal. 50 juta, ada yang 200 juta. Tetapi jemaah tidak nyampe. Gelar hajinya tidak dapat. Kira-kira itu. Berarti pemberangkatan pakai seperti apa? Visa apa ini? Iya, pemberangkatan kemarin itu jamaah mendaftar di Travel Novaville pakai semestinya pakai visa haji, tapi berangkatnya pakai visa tenaga kerja. Salah satu korban mengaku para jemaah hanya diberangkatkan dengan visa kerja. Sesampainya di Jeddah, pihak travel menjanjikan akan mengganti visa haji. Bahkan para jemaah kembali dimintai tambahan uang sebanyak 30 juta rupiah per orang agar jemaah bisa masuk Arafah. Bukan hanya itu, para jemaah haji ini juga mengaku terlantar di Jeddah. Sampai di Jeddah itu kita dijanjikan berangkat pakai visa haji lengkap, kita tinggal berangkat ke Mekah. Tapi kenyataannya lain. Sampai di Jeddah malah kami jamaah dimintai tambahan uang 33 juta per orang untuk berangkat ke Arafah. Ternyata uang itu tidak bisa memberangkatkan jamaah ke. Para jemaah yang merasa dirugikan berharap kasus ini bisa diproses oleh penegak hukum. Bukan hanya itu, mereka juga meminta ganti rugi kepada pihak travel. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, 2 orang DPO kasus pencurian uang miliaran rupiah di Pangkalan Bun yang bersembunyi dalam hutan di Kabupaten Lamandau telah diamankan polisi dengan kondisi kelaparan berdasarkan laporan warga setempat pada 4 September lalu. Perkiraan dari mana? Ini uang semua ini? Kedua pelaku pencurian uang sejumlah 1 miliar rupiah diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat 5 September 2025 dini hari saat bersembunyi di hutan desa setempat. Kedua pelaku yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditemukan lemas kelaparan berikut barang bukti uang curian dalam kondisi basah. Selama 25 hari melarikan diri, mereka hanya makan pisang dan singkong. Selanjutnya, warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan diproses ke Polres Kota Waringin Barat untuk ditindaklanjut. Total komplotan pencuri berjumlah 3 orang, 1 orang lainnya telah diamankan sebelumnya di Kalimantan Barat. 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah di Kecamatan Delang, di mana masyarakat memberikan informasi dan posisi bersama masyarakat mengamankan, kemudian dibawa ke Polsek Delang. Para pelaku merupakan pencuri spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Barat, dan Timur. Sebelumnya, komplotan ini beraksi hanya hitungan detik, merampok uang dari dalam mobil sport milik korban yang tengah terparkir singgah makan dengan memecahkan kaca mobil sisi kiri di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Senin 11 Agustus 2025 silam. Para pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam pidana 9 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sahwan Pamungkas melaporkan.
Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 rumah warga di Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang lansia tewas. Kebakaran jembatan Kodim ini. Kobaran api dengan cepat melahap 2 rumah milik seorang warga di Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat kebakaran terjadi, kedua rumah sedang tinggalkan pemiliknya ke rumah sakit. Namun seorang lansia berada di dalam rumah terkepung api dan tak bisa menyelamatkan diri. Api berawal dari salah satu rumah, kemudian merembet ke rumah satunya lagi. Banyaknya bahan mudah terbakar buat api cepat membesar. Api baru padam usai 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Yang jelas ini ada 2 rumah yang terbakar. 2 rumah. Satu korban meninggal dunia atas nama Pak Atai. Pemilik rumah yang sebelah ya rusak berat. Memang kondisi rumahnya tidak permanen kayu. Dari kayu semuanya. Iya. Kasus kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian dari Polres Karawang. Di Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, 1 unit rumah yang dijadikan tempat usaha di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa yang diduga akibat korsleting listrik tersebut. Tolong ya. Di RT 9 RW 1. Lokasi Jalan Swadaya, Rumah Kasino. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Tugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga sekitar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Yang terbakar rumah, kebetulan rumah ini tempat usaha kelapa, Pak. Nah, untuk informasi penyebab, kami sedang meneliti kemungkinan dari Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api pertama kali terlihat dari bagian sebuah truk kontainer yang tengah terparkir di Jalan Agung Barat 2, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api kemudian membesar dan membakar seluruh isi dalam truk yang berupa paket. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun barang paket ekspedisi yang berada dalam peti kemas ini ludes di dalam si jagung merah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun menurut keterangan saksi, awalnya sang sopir dan kernet mau melakukan bongkar muat barang paket yang ada di dalam truk kontainer. Tiba-tiba terdapat percikan api dari kabel udara yang menempel di atap peti kemas lalu terbakar. Ada banyak dari plastik juga, mungkin dari situ juga kebakar di dalam gitu karena uap panas sehingga menyebabkan kebakaran dalam. Ya alhamdulillah tentunya langsung bisa atasi. Untuk penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.